Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petrus Damianus Sigitius Bakti dengan NIM A11 2022 14764. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir UAS kelompok saya dengan tema implementasi YOLO 11 untuk monitoring real-time kepatuhan APT melalui simulasi CCTV. Untuk latar belakang dan urgensi K3, sektor konstruksi memiliki resiko kecelakaan paling tinggi. Lonjakan kasus kecelakaan pada BPJS Ketenagakerjaan mencatat angka kecelakaan kerja mendekati 298.137 kasus per tahun, dengan sektor konstruksi menyumbang sekitar 32% kasus secara konsisten. Pada masalah pengawasan manual, inspeksi berkala oleh petugas HSE seringkali tidak konsisten, menguras waktu, dan tidak mampu mengawasi seluruh area proyek secara 24/7 atau 24 jam secara terus-menerus. Lalu untuk solusi cerdas, yaitu YOLO 11 memanfaatkan computer vision berbasis deep learning untuk deteksi otomatis kepatuhan APT, helm, dan rompi melalui integrasi simulasi CCTV. Lalu untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian, untuk rumusan masalah yang kami berikan yaitu bagaimana mengimplementasikan algoritma YOLO 11 untuk deteksi APT real-time di lingkungan proyek konstruksi. Seberapa efektif simulasi feed CCTV dalam mengidentifikasi pelanggaran APT pekerja secara otomatis. Lalu seberapa akurat model YOLO 11 mengenali detail objek pelindung seperti hard hat dan safety vest versus kondisi yang melanggar. Bagaimana merancang aplikasi web Streamlit yang informatif dan siap pakai bagi pengawas non-teknis. Lalu untuk tujuan penelitian, kami membangun model deteksi objek berbasis YOLO 11 terlatih untuk mengenali helm dan rompi pelindung para pekerja, mengintegrasikan model hasil training ke dalam aplikasi web interaktif yang ringkas berbasis Streamlit, menyediakan fitur simulasi CCTV berkelanjutan frame by frame dengan notifikasi alert otomatis jika terjadi pelanggaran. Selanjutnya mengevaluasi akurasi performa model YOLO 11 serta fungsionalitas aplikasi monitoring K3. Untuk landasan teori utama, yang pertama computer vision dan DL menggunakan convolution neural network atau bisa disebut CNN untuk mengekstraksi fitur spesial seperti tepi, bentuk, dan tekstur visual guna mengidentifikasi pekerja dan atribut APT-nya secara otomatis. Lalu selanjutnya YOLO 11 algoritma object detection mutakhir bertipe single stage detector mampu memproses deteksi dalam satu kali feed forward menghasilkan kecepatan frame per second FPS tinggi yang ideal untuk monitoring CCTV. Lalu selanjutnya ada matriks evaluasi utama menggunakan kalkulasi precision, akurasi prediksi positif, recall, IOU, dan MAP atau rata-rata presisi pada threshold yang terdeteksi. Bisa kita lihat di sini untuk metodologi dan alur pengembangan pada sistem kami. Yang pertama itu ada prep dan collection. Kita mengunduh dataset APT dari platform RoboFlow sebanyak 1.200 citra berkualitas tinggi. Selanjutnya kita lakukan data balancing, membagi dataset secara seimbang dengan rasio train 70%, validation sebesar 20%, dan tesnya itu adalah 10%. Lalu selanjutnya ada training YOLO 11, proses modeling transfer learning dengan model pre-train, nano atau small menggunakan akselerasi GPU T4. Selanjutnya kita lakukan web deployment, integrasi model terbaik atau berbentuk .pt ke dalam aplikasi berbasis Streamlit dan OpenCV untuk simulasi real time. Untuk spesifikasi dataset dan training bisa kita lihat di sini. Untuk komponennya ada total gambar dataset dengan parameter 1200
foto pekerja konstruksi dengan fungsi menyediakan variasi pose, pencahayaan, dan status APD. Lalu ada komponen analisis kelas deteksi atau anotasi dengan parameter person, hard hat, safety vest, no hard hat, no safety vest, dengan fungsi mendeteksi objek pekerja beserta kepatuhan, pelanggaran, atau atribut. Lalu untuk komponen rasio distribusi dengan parameter 70% range, 20% validation, dan 10% test. Dengan fungsi melatih parameter memantau overfitting dan menguji performa akhir. Lalu selanjutnya ada model pre-train dengan parameter YOLO 11N.PT, YOLO 11S.PT dengan fungsi menyeimbangkan kebutuhan komputasi ringan dan kecepatan inferensi. Lalu untuk komponen analisis yaitu konfigurasi training dengan parameter epoch 50 image size 640 pixel dengan batch size-nya 16. Memiliki fungsi perintah model train data YAML dengan epoch sama dengan 50. Lalu untuk arsitektur teknologi pendukungnya, kita memakai 4 library. Yang pertama itu Streamlit, framework utama untuk membangun dashboard web interaktif berbasis Python tanpa memerlukan keahlian HTML, CSS, atau JS yang mendalam. Lalu ada OpenCV, pustaka pengolahan citra untuk menangani manipulasi frame by frame, konversi warna BGR ke RGB, serta menggambar kotak pembatas atau bounding box. Lalu ada PyTorch, yaitu library backend utama yang mengeksekusi komputasi neural serta proses kalkulasi beban inferensi dari file bobot model YOLO 11. Lalu ada Pandas dan NumPy, membantu penataan statistik, deteksi, perekaman timestamp, pelanggaran ke dalam memory lock, dan manipulasi array pixel. Lalu untuk menu utama aplikasi APT monitoring ada dashboard KPI. Ini menampilkan ringkasan visual real time berupa jumlah frame terproses, total orang terdeteksi, total pelanggaran APT, grafik trend, serta rasio presentasi kepatuhan area pada proyek. Lalu ada simulasi CCTV, kita mengunggah video pengawasan area konstruksi untuk diproses frame by frame secara paralel, dilengkapi penyesuaian FPS and frame skip dan alert otomatis saat terdeteksi pekerja yang melanggar. Lalu ada riwayat dan laporan. Kita mencatat secara terperinci setiap kejadian deteksi, pelanggaran timestamp, detail item terdeteksi, status. Log data ini dapat langsung diunduh dan bisa kita lihat melalui format berkas CSV. Kita bisa lihat di sini. Di sini saya akan mencoba menunjukkan ini adalah dashboard. Dan ini kita bisa mengupload video untuk mendeteksi orang. Lalu kita bisa mendeteksi gambar dan nanti hasilnya itu akan diproses dan berbentuk CSV seperti ini. Di sini kita bisa unduh untuk lognya dengan bentuk CSV. Di sini ada statusnya patuh dengan jenis pelanggaran 0, tidak ada. Lalu ada jumlah orang terdeteksi, ada beberapa orang dalam beberapa frame per second ya. Di sini ada keterangan item patuh, ada 2, ada 1. Seperti itu. Lanjut lagi, hasil evaluasi model YOLO 11. Ini merupakan label performa model YOLO 11 terlatih pada data validasi threshold IOU 0,5 pada kelas hard hat itu memiliki tingkat presisi 0,94 dengan recall 0,91, MAP 0,93, lalu MAP 0,72. Untuk evaluasi performa ini sangat baik, stabil mengenali warna helm pada umumnya. Lalu untuk kelas no hard hat atau pelanggaran
Precision-nya 0,87, recall-nya 0,83, MAP-nya 0,85, dan MAP 0,5 banding 0,95-nya itu 0,61. Untuk evaluasinya ini baik, mampu mendeteksi rambut atau kepala terbuka. Lalu untuk kelas safety phase, untuk tingkat presisinya 0,92, lalu recall-nya 0,88 dan MAP 0,5-nya itu di angka 0,90. Untuk MAP 0,5 sampai 0,95 itu adalah 0,70. Ini memiliki evaluasi performa yang sangat baik, sangat pekat terhadap warna neon cerah. Lalu untuk kelas no safety phase, precision-nya di angka 0,84, untuk recall 0,79, dan untuk MAP 0,5-nya adalah 0,81 dan MAP 0,5 sampai 0,95 itunya di angka 0,58. Memiliki evaluasi performa baik, cukup handal untuk mendeteksi pakaian yang kasual. Lalu untuk kelas rata-rata atau all class, ini memiliki precision 0,89 dengan recall 0,85 dengan MAP 0,5-nya di angka 0,87 dan untuk MAP 0,5 sampai 0,9-nya 0,95 di angka 0,65. Ini memiliki evaluasi performa yang optimal, model sangat efisien dan siap untuk dideploy. Bisa kita lihat untuk skenario dan hasil uji coba pada sistem. Untuk skenario uji deteksi APD lengkap, kita menginput gambar atau video pekerja memakai helm atau rompi. Dan hasil yang diharapkan itu itu statusnya patuh. Seperti yang tadi saya sudah memberi contoh di Streamlit, hasilnya patuh. Hasil aktual di aplikasi berhasil mendeteksi objek dan melabeli patuh. Yang kedua, skenario uji pekerja tanpa helm. Kita menginput data gambar atau video pekerja berambut terbuka plus rompi. Hasil yang diharapkan itu dia melanggar atau hard hat tanpa hard hat. Lalu untuk hasil aktual di aplikasi, bounding box merah dan trigger alert muncul. Untuk skenario uji yang ketiga yaitu pekerja tanpa rompi, dengan kita menginput gambar atau video pekerja berhelm plus kaos biasa. Yang kita ingin harapkan adalah melanggar no safety phase, berhasil mengenali pakaian biasa sebagai violation. Lalu skenario uji deteksi multi-person, kita menginput gambar atau CCTV dengan sekumpulan lebih dari 5 pekerja mendeteksi seluruh individu. Itu yang kami ingin harapkan. Lalu untuk hasil yang di aplikasi yaitu seluruh objek berhimpitan terdeteksi simultan. Lalu untuk skenario uji kecepatan inferensi, untuk input data uji putar video berdurasi 60 detik. Untuk hasil yang diharapkan waktu inferensi kurang dari 100 milisecond per frame, tetapi untuk hasil aktual di aplikasi hanya rata-rata pemrosesan 30-40 milisecond per frame. Itu masih tergolong lancar. Lalu untuk selanjutnya kelebihan dan keterbatasan pada sistem kami. Untuk kelebihan sistemnya ringan dan cepat menggunakan YOLO 11 model nano atau small, sehingga aman dijalankan pada perangkat CPU standar yang menengah ke bawah. Lalu yang kedua, user friendly UI, antarmuka Streamlit sangat ringkas, memudahkan personel HSM mengunduh CSV riwayat log K3 secara langsung. Lalu ada fleksibilitas konfigurasi, memiliki slider penentu nilai confidence threshold deteksi sesuai pencahayaan lapangan. Lalu ada keterbatasan dan pengembangan. Pada kasus ini, ketergantungan kualitas feed, kondisi gelap ekstrim atau oksulasi objek tertutup seng dapat menurunkan akurasi deteksi. Lalu selanjutnya simulasi berkas unggah, saat ini baru mendukung unggah berkas video, belum interkoneksi dengan via RTSP atau Live IP kamera. Dan untuk rencana masa depan, kita akan mengintegrasikan API push notification langsung ke WhatsApp pengawas dan integrasi hardware Edge berupa Jetson Nano. Oke, untuk kesimpulan di masa depan pengawasan K3, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa YOLO 11 adalah pilihan algoritma deteksi objek yang sangat efisien untuk pengawasan K3 otomatis di sektor konstruksi. Deteksi pelanggaran APD, hard hat, dan safety phase dapat dilakukan secara real time dan terintegrasi mulus dengan visualisasi dashboard Streamlit.
Sistem ini siap menggantikan ataupun memperkuat sistem pengawasan K3 konvensional yang manual serta mempermudah petugas keselamatan kerja dalam melakukan audit harian melalui ekspor laporan otomatis. Dan ini adalah tata cara untuk menjalankan aplikasi secara lokal ya. Kita bisa mengetik pip install r requirement txt streamlit run app.py ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk codingannya. Oke. Oke, kita mulai ya. Untuk video ini saya akan mempresentasikan aplikasi monitoring yang berupa codingan ya dan framework Streamlit. Aplikasi ini bertujuan mendeteksi apakah pekerja konstruksi menggunakan helm dan rompi keselamatan secara otomatis. Dan pada project kali ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama app.py, lalu ada detektor, lalu ada helpers.py. Kita ke bagian app.py terlebih dahulu. Kita ke bagian paling atas, kita bisa lihat ini import Streamlit, NumPy, temfile, type, OS, build. Ini adalah library. Dan untuk Streamlit itu berguna untuk membuat website, OpenCV untuk membuat video dan gambar, NumPy untuk mengolah array gambar, Pill untuk membuka gambar. Lalu selanjutnya ada from util detector, import PPE detector. Ini menghubungkan aplikasi dengan model machine learning. Artinya semua proses deteksi YOLO ada di detektor.py. Selanjutnya kita akan ke bagian session state. Kalian bisa lihat di sini. Session state ini digunakan agar data tetap tersimpan ketika halaman Streamlit itu berubah. Misalnya log pelanggaran, terus model yang sudah dimuat, lalu ada status aplikasi. Seperti itu. Lalu kita beralih ke bagian sidebar. Ini sidebar ya. Sidebar digunakan itu untuk navigasi aplikasi ya. Contohnya itu misalkan tadi ada dashboard, ada simulasi CCTV, ada deteksi gambar, ada riwayat, dan ada tentang seperti itu. Nih contohnya seperti ini, dashboard. Tentang riwayat, statistik, deteksi gambar, simulasi CCTV. Lalu di sini ada upload model. Di sini kita bisa upload model YOLO yang lain, misalkan kayak base.pt, custom.pt, dan lain-lain seperti itu. Lalu ada conf threshold. Ini ya, conf threshold. Confidence threshold itu nilai minimum keyakinan model, misalnya 0,5 nih. Berarti YOLO hanya menampilkan objek dengan keyakinan minimal 50%. Semakin tinggi, deteksi lebih akurat. Tetapi semakin rendah, deteksi lebih banyak. Tetapi bisa salah. Nah, kalau dia semakin tinggi, dia semakin akurat, cuman terkadang dia nggak ngedeteksi. Dia hanya yang pasti-pasti aja. Tapi semakin rendah, dia mudah ngedeteksi sebenarnya. Cuman dia bisa saja mendeteksi hal yang lain di luar dari yang kita mau. Misalkan kita maunya mendeteksi orang dengan memakai rompi dan topi gitu. Tetapi di situ yang muncul ada mobil,
ada kapal, kayak gitu. Itu jika threshold-nya itu semakin rendah. Lalu selanjutnya kita menuju ke bagian codingan detektor.py. Bisa kita lihat untuk kelas PPE detektor. PPE detektor ini merupakan kelas utama. Nah, di dalamnya itu ada model YOLO, inferensi perhitungan pelanggaran. Lalu ada juga self model path. Nah, self model YOLO model path itu baris yang membuat model YOLO 11. Contohnya itu YOLO 11n.pt ini. Ini berisi bobot hasil training. Model tersebut akan digunakan untuk mendeteksi objek pada gambar seperti itu. Lalu ada bagian predict. Ini yang paling penting. Predict merupakan proses inferensi. Alurnya itu seperti ini. Itu menginput gambar lalu menuju ke YOLO, lalu dilakukan bounding box, lalu confidence dan class dan output. Misalnya itu helmet 0,95, berarti 95% model yakin objek tersebut adalah helm. Kita menuju ke bagian loop. YOLO bisa mendeteksi banyak objek sekaligus. Loop digunakan membaca setiap bounding box. Misalnya orang satu memakai helm dan vest, orang dua tidak memakai helm dan vest, semua dibaca satu-satu seperti itu. Lalu ada detection. Ini detection. Kelas ini menyimpan kelas confidence, bounding box, dan koordinat. Lalu ada pelanggaran atau is violation. Nah, ini tuh program yang otomatis mengecek kalau nama kelasnya no hard hat, no fast, no max dianggap sebagai pelanggaran APT. Lalu kita menuju ke bagian summaries. Ini fungsinya itu untuk menghitung. Contohnya kayak jumlah orang, jumlah APT yang patuh, jumlah APT yang melanggar, dan jenis pelanggaran seperti itu. Lalu kita ke bagian helpers. Ini adalah bagian pengolahan data. Ini adalah library yang dipakai adalah Pandas. Kita bisa lihat ini new log entry. Apa sih ini gunanya gitu. Jadi setelah deteksi selesai, program membuat log, lalu dia itu membuat CSV, mengisi log, tanggal, jumlah orang, status, jenis pelanggaran, dan itu bisa diunduh seperti itu. Lalu ada log to data frame. Semua log diubah menjadi Pandas data frame supaya bisa ditampilkan dan dihitung statistikanya. Lalu ada compute KPIs, ini sangat penting. Ini yaitu program menghitung KPI, misalnya total frame 200, total pelanggaran 30, maka kepatuhannya adalah 1 dikurangi 30 dibagi 200, lalu dikalikan dengan 100%. Itu adalah 85%, jadi dashboard otomatis menghitung tingkat kepatuhan pekerja seperti itu. Lalu ini untuk codingan yang terakhir. DF to CSV bytes. Semua log dapat diunduh menjadi CSV. Nah, contohnya itu yang tadi. Ini ya. Ini dia bisa kita unduh seperti ini. Dan untuk alur machine learning ini wajib. Itu untuk alurnya adalah video, frame, YOLO 11, lalu object detection, lalu bounding box, klasifikasi, helmet, face, no helmet, no face, lalu summary, dan dashboard, dan CSV. Ini inti algoritma machine learning pada aplikasi saya. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan memberikan cara untuk mendeploy aplikasi saya ke Streamlit. Oke, jadi ini kita harus bikin dulu repository di bagian
GitHub. Lalu setelah itu kita push dia ke bagian repositori yang baru tadi dengan cara apa? Ini tahap pertamanya ya buat repositori, kita masuk menggunakan CMD, kita pilih letak di mana project kita itu berada. Nah, setelah dipilih kita lakukan command git init, setelah itu enter dan kita melakukan atur identitas gitnya seperti ini, seperti username, lalu ada user email seperti ini. Setelah udah diidentifikasi, kita lakukan git add. Nah, setelah itu kita enter dan kita lakukan git status kita untuk mengecek status sudah benar belum yang mau kita push ke bagian GitHub ini. Lalu setelah jika itu udah benar semua, kita lakukan command git commit strip m initial commit apt monitoring. Dan selanjutnya git branch min m main, dan selanjutnya hubungkan GitHub melalui git remote add origin https github. Nah, seperti ini. Lalu terakhir kita push dengan command git push strip u origin main. Setelah udah di push, maka ini semua akan muncul di bagian GitHub seperti ini. Ini saya tidak bisa manual satu-satu, harus benar-benar di push ya. Saya harus membuka CMD karena waktunya itu sangat terbatas. Lalu untuk selanjutnya yaitu deploy Streamlit. Kita terlebih dahulu membuka webnya, web Streamlit. Nah, lalu kita login menggunakan akun GitHub yang sama. Jadi biar repositorinya itu menjadi satu. Seperti itu. Nah, setelah itu kita buat create app atau new app, lalu kita pilih repository yang dari GitHub tadi itu. Nah, terus nanti kita tinggal deploy saja dan kita tinggal tunggu selesai, paling sekitaran ya 2 sampai 10 menitan segitu. Dan setelah di deploy nanti otomatis langsung kan jadi seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Ini saya contohkan untuk deteksinya. Ya. Ini kita pakai YOLO 11N ya. Nah, ini threshold, semakin thresholdnya kecil, dia itu semakin akurat mendeteksi. Maksudnya itu bukan semakin akurat mendeteksi orang memakai ini, tapi semuanya itu terdeteksi, teman-teman. Seperti the bot, seperti ini nih. Ini seperti the bot. Nih, tapi yang bagian sini dia tidak terlihat, tidak terscan ya, tidak diketahui. Coba kita thresholdnya kita naikin. Nah, dia semakin berkurang. Dia menunjukkan kalau oh ini orang dengan memakai topi, dengan memakai vest seperti itu. Nah, setelah dideteksi nanti dia akan muncul di sini total orang terdeteksi. Kenapa ini banyak? Karena tadi itu menggunakan frame per second ya. Setiap detik itu orang akan dihitung di sini dengan tingkat kepatuhan 100%. Lalu ini ada keterangannya frame yang diproses 409. Kita juga bisa lihat ini ada bagian CSV, dia akan melaporkan semuanya nih. Ini ada statusnya patuh, dan ada jumlah orang dalam satu frame-nya terdeteksi ada berapa. Seperti itu. Di sini juga bisa video, simulasi video. Nah, ini dia terdeteksi. Coba kita semakin kecilin. Nah, dia semakin banyak. Kalau threshold semakin kecil, dia semakin banyak. Cuman contohnya ini, dia ada mobil yang terdeteksi di sini, teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk tengah-tengahnya itu berarti di 0,5. Semakin tinggi itu semakin akurat. Cuman jika ada hal yang
agak samar-samar gitu, dia tidak akan mendeteksi gitu, teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Ini adalah presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.